A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil adir. Salaman daiman wa da'iyan tahta dhilli ru'iyatil islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mubalagha raji fawqa ma'mulih wa mu'tisa ila ziyadatan ala mas'ulih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala nailil huda wa husulih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa numajjid ala habibil mustafa sahibit taji wal mi'rad wal burak wal alam. Jismuhu tahir mutahhar manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsid duha wa badrid duja wa nuril huda misbahid dhalam. Sayyidil kaunain wa asyrafis sakalain nabiyil haramain imamil kiblatain wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutaladimaini wa ba'd. Ma'asyaral hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Karena berkat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala lah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan siha wal afiyah di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia, di waktu yang mulia. Kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Kemudian juga kita luangkan waktu kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali, yakni menghadiri daripada majlis ilmu. Dan menghadiri majlis ilmu ini adalah merupakan suatu amal ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memiliki pahala yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di majlis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, pahalanya kita bagaikan melaksanakan 1000 rakaat daripada salat sunnah. Bahkan pahalanya sangat besar juga walaupun kita duduk hadir di majlis ilmu ini. Mungkin tidak ada yang kita dapatkan, mungkin enggak paham ataupun enggak ada yang kita tulis, ya. Tapi duduknya kita majlis ilmu ini sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu sekalian kalau kita paham dan juga kita mencatat apa yang telah kita dengarkan. Begitu besar faedahnya, pahalanya yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga dengan hadirnya kita majelis ilmu ini agar kita bisa mengamalkan dan juga menyampaikan apa yang kita dapatkan. Semoga dengan hadirnya kita majelis ilmu ini bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah orang mencintai ilmu, rajin, senang hadir majelis ilmu, melainkan kita juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena salah satu warisan yang masih ada sampai sekarang, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan apa? Tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan kedudukan, akan tetapi apa waris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ini, yakni ilmu agama. Maka insya Allah dengan kita hadir majelis ilmu ini, kita mendapatkan warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan akan syafaatul uzmah, yakni syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian tidak ada yang dapat menolong kita melainkan daripada syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita kenalkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Yakni kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu, kata baginda Rasulullah, orang yang paling bakhil. Tahu Bapak Ibu orang yang paling bakhil? Pelit, ya. Orang yang paling apa bahasa Sundanya? Kalau bahasa kita Palembang cemekean, ya. Orang yang paling pelit ataupun getah basa, ya. Siapa kata Rasulullah? Yakni orang yang mendengar namaku tapi dia tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menghadiri majlis pengajian rutin kita setiap bulan. Kita berharap dengan hadirnya kita majlis ilmu ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. InsyaAllah kita mendapatkan keutamaan daripada majlis ilmu. Apa kata baginda Rasulullah keutamaan daripada majlis ilmu? Illa nazalat alaihimus sakinah. InsyaAllah kita akan mendapatkan ketenangan hati Bapak Ibu sekalian dengan duduknya majlis ilmu di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketenangan hati yang mungkin ketenangan hati ini kita tidak dapatkan di tempat duduk yang lainnya. Kemudian juga apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khasyyathumur rahmah. Insyaallah juga dengan duduknya kita majlis ilmu ini kita juga apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti pernah kita sampaikan bahwa rahmat inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan daripada amal ibadah kita, mungkin amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki kunci yang ampuh untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghadiri majelis ilmu dengan modal takwa kita kepada Allah, insyaallah kita mendapatkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah, kita menghadiri majelis ilmu ini apa juga? Wa haffathumul malaika. Senantiasa malaikat menaungi kita Bapak Ibu sekalian, mulai dari perjalanan kita ke rumah sampai ke masjid. Bahkan mungkin kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga, perjalanan kita dari rumah menuju masjid ini kita meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yaltamisa tariqan barang siapa yang berjalan menuju daripada menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membimbing kita, akan mempermudahkan bagi kita daripada menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah juga Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita dari rumah menuju masjid dalam keadaan berwudu Bapak Ibu sekalian, baikkah kita berjalan menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat wajib, ataupun misalkan menghadiri majelis ilmu, ataupun di masjid ini untuk menjalin hubungan silaturahmi, maka kata baginda Rasulullah setiap langkah kita yang pertama dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah kita yang selanjutnya, yang kedua, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan kita hadir majelis ilmu ini, kita mendapatkan daripada pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan derajat
kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa keutamaan daripada majelis ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Insyaallah kita senantiasa akan diingat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tergolong daripada menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang Bapak Ibu? Alhamdulillah damang ya. Insyaallah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sebuah pesan daripada seorang ulama besar, seorang ulama sufi, seorang ulama yang zuhud, yang mana pesan beliau ini insya Allah berkenaan ataupun berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas apa? Yakni dengan tema jadikanlah hobimu sebagai penyelamatmu, sebagai penyelamat kita hidup di dunia, sebagai penyelamat teman kita di alam barzakh, di alam kubur, sebagai penyelamat dan teman kita di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan sampaikan pesan seorang ulama besar. Beliau adalah merupakan seorang ulama wali min auliyaillah. Beliau juga adalah merupakan seorang sufi. Beliau yang bernama yakni Abu Hatim Al-Asam. Insyaallah nama ulama ini tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian di telinga kita. Pesan daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini kita nukil di dalam kitab daripada seorang ulama yang tidak asing juga, yang mana pesan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini Bapak Ibu sekalian kita ambil di dalam kitab Ayyuhal Walad, yang mana pengarang daripada kitab Ayyuhal Walad beliau mendapatkan kunya yakni sebagai Abu Hamid. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Siapa nama ulama yang mendapatkan kunya sebagai Abu Hamid? Siapa? Dan juga beliau mendapatkan gelar, bukan seperti gelar kita sekarang ya. Kalau gelar kita sekarang mungkin SAG, SPD ya, ataupun LCMH ya, ataupun MA. Beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam ya. Apa Hujjatul Islam? Yakni sebagai argumentasi beliau di dalam Islam itu sangat diakui ya. Siapakah beliau? Beliau adalah merupakan Al-Imam Al-Ghazali ya. Banyak karangan daripada Al-Imam Ghazali Bapak Ibu sekalian yang tidak asing di telinga kita apa? Yakni kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga ada kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian juga ada kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni pesan daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam yang terdapat di dalam kitab Al-Imam Ghazali, yakni kitab Ayyuhal Walad. Kenapa beliau mengarang daripada kitab Ayyuhal Walad Bapak Ibu sekalian? Karena diminta daripada sebagian santri beliau ataupun anak murid beliau agar memberikan nasihat kepada anak muridnya, agar bisa memberikan wasiat kepada anak muridnya, sehingga Al-Imam Ghazali mengarang kitab yang beliau beri nama Ayyuhal Walad. Apa arti Ayyuhal Walad? Arti Ayyuhal Walad, wahai anak-anakku. Nah ini pesan daripada Al-Imam Ghazali kepada kita semua ya. Bahkan Al-Imam Ghazali ini pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni karangan daripada Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan bahwa Al-Imam Ghazali memang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan karangan kitabnya yang diakui sampai sekarang, terkenal juga dengan ibadahnya. Al-Imam Ghazali juga adalah merupakan seorang ulama filsafat. Akan tetapi dikatakan pernah disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Al-Imam Ghazali. Apa kisah di dalam mimpi beliau tersebut Bapak Ibu sekalian?
Di dalam kisah, di dalam mimpi beliau tersebut, beliau bertanya kepada Al-Imam Ghazali, wahai Al-Imam Ghazali, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Engkau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Lantas para ulama ini bertanya, apakah dengan amal ibadahmu? Tidak, kata Imam Ghazali. Lantas apakah engkau masuk surga dengan begitu banyaknya karanganmu ataupun begitu banyak jasahmu di dalam syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak juga, kata Imam Ghazali. Lantas tanpa penasaran siapa? Ulama ini kembali bertanya, lantas apa wahai Imam Ghazali yang bisa menyebabkan engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Coba kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Imam Ghazali seorang ulama, ya. Kemudian juga karangan beliau banyak, ilmu beliau diakui sampai sekarang, amal ibadah beliau jangan ditanyakan lagi. Sedangkan beliau masuk surga, dikatakan dalam kitab Masailul Ibad, beliau masuk surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena jasanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Ya. Lantas ditanya oleh ulama, lantas apa yang menyebabkan kau masuk surga wahai Imam Ghazali? Apa jawab Imam Ghazali Bapak Ibu sekalian? Al-Imam Ghazali menjawab bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hanya karena seekor lalat. Tahu lalat Bapak Ibu? Ya. Lalat tahunya kan minum air misalkan, ya. Ataupun makan yang lainnya, ya. Maka kata Imam Ghazali, saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena seekor lalat. Diceritakan oleh Imam Ghazali pada suatu malam, kata Imam Ghazali, ketika saya sedang mengarang kitab, sedang menulis kitab, lantas datang seekor lalat, yang mana lalat tersebut meminum daripada setetes daripada tinta yang sedang saya tulis, sehingga saya memberhentikan hendak menulis. Membiarkan lalat tersebut untuk meminum tinta yang digunakan oleh Imam Ghazali untuk menulis daripada kitab tersebut. Sehingga dengan saya memberi minum kepada seekor lalat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada saya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dalam artian apa? Mengajarkan kepada kita jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun amal ibadah yang telah kita lakukan. Mungkin ibadah kita banyak, mungkin ibadah ke Mekah, ke Madinah, kita berangkat terus mungkin, ya. Belum tentu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalannya kita dari rumah menuju masjid inilah, dengan hati kita yang ikhlas, insya Allah amal ibadah inilah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan salah satu amal sedekah yang terkecil juga dikatakan dalam sebuah hadis kita menyingkirkan duri yang berada di tengah jalanan, di pinggir jalanan, kemudian kita singkirkan, itu juga merupakan suatu amal ibadah yang besar. Bahkan banyak cerita daripada para ulama Bapak Ibu sekalian, masuk surga hanya karena seekor lalat, bukan hanya Imam Ghazali. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, ada seseorang masuk surga karena lalat, dan juga ada orang yang masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala hanya seekor lalat. Mungkin tidak asing juga hadis kita mendengarkan hadis baginda Rasulullah, seorang wanita masuk surga gara-gara apa? Gara-gara dia memberikan minum kepada seekor anjing. Ini hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, seorang wanita masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia mengurung seekor kucing. Masya Allah, ya. Hanya karena seekor kucing bisa menyebabkan masuk daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu berbaik sangka, selalu memandang sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka pandanglah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan ibadah yang kecil itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Yang akan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang mana pesan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini terdapat di dalam kitab Ayyuhal Walad. Kita sedikit mengenal siapakah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Mungkin agak sedikit jarang di telinga kita mendengar daripada seorang ulama
yang mana beliau adalah merupakan seorang ulama yang sufi. Sering juga kita mendengar sufi. Sufi itu apa Bapak Ibu sekalian? Ya, sufi adalah merupakan apa namanya gelar seseorang. Ya, seseorang dikatakan yang berilmu itu apa? Alim. Seorang yang sufi yang menjaga dirinya daripada kelezatan dunia, tidak ada melainkan hanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia bukan menjadi tujuannya, maka dan orang tersebut hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut orang yang sufi. Ataupun yang sering kita dengar apa dengan kalau di dalam ilmu keilmuannya diistilahkan dengan tasawuf. Ya, tasawuf artinya apa? Orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, Bapak Ibu sekalian, beliau mendapatkan gelar apa? Al-Asam. Adik-adik, hafal enggak sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Ada berapa? 20. Ya. Ada yang hafal enggak? Apa? Adam, Hudus, Fana, Mumasalalil Hawadis dan seterusnya. Ya. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala salah satunya apa? Tuli. Ya. Al-Imam Abu Hatim Al-Asam beliau mendapatkan gelar Al-Asam. Apa arti Al-Asam? Yakni tuli. Ya. Akan tetapi ketulian beliau tersebut Bapak Ibu sekalian bukan beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tuli, akan tetapi beliau mendapatkan gelar tuli hanya karena pura-pura. Tahu pura apa? Bahasa Sundanya apa pura-pura? Nah, seng-seng atau apa? Ya. Pura-pura apa? Pura-pura tuli. Al-Imam Abu Hatim Al-Asam pura-pura tuli. Dengan sebab apa beliau pura-pura tuli? Dikisahkan bahwa beliau pura-pura tuli karena ketika di dalam satu majelis, ketika beliau selesai menyampaikan majelisnya, kemudian semua jamaah, sebagian jamaahnya sudah keluar dari majelis taklimnya, kemudian ada seorang ibu-ibu yang lewat di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Tanpa disengaja, ibu-ibu yang lewat di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini nggak sengaja Bapak Ibu sekalian, ya. Ini apa? Buang angin. Tahu buang angin? Bahasa apa? Hitut, ya. Nggak sengaja. Jadi setelah majelis yang lain sudah pada keluar, ada seorang ibu-ibu yang lewat di depan siapa? Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, seorang ulama besar, ya, seorang ulama sufi. Lantas lewat seorang ibu-ibu tanpa sengaja apa? Hitut, buang angin. Bud misalkan, ya. Apa? Hitut. Kira-kira dipanggil oleh ustadznya ya untuk mendatangkan air, ya. Ketika di depan ustadznya tanpa disengaja, nggak sengaja, ya. Tiba-tiba apa? Hitut. Malu nggak kira-kira? Hah? Malu nggak? Malu, pasti malu. Seorang wanita ini lewat di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam tanpa disengaja apa? Hitut. Malu, merah mukanya, ya. Kemudian ditanya oleh ibu-ibu ini kepada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, wahai Al-Imam Abu Hatim, apakah engkau mendengarkan apa namanya ya suara ini tadi? Apa kata Al-Imam Abu Hatim? Al-Imam Abu Hatim apa? Tidak mendengar daripada perkataan seorang wanita tersebut, ya. Kemudian ditanya lagi apakah mendengar? Enggak mendengar kata Imam Abu Hatim. Coba keraskan suaramu, ya. Sehingga dikeraskan suara oleh seorang wanita tersebut sehingga Al-Imam Abu Hatim Al-Asam apa namanya bisa mendengar daripada perkataan seorang wanita tersebut, tapi hanya karena apa? Pura-pura. Untuk apa? Untuk menjaga aib agar seorang wanita tersebut tidak malu, ya. Ya, yang namanya dalam majlis Bapak Ibu sekalian, jangankan di dalam masjid, ketika duduk dengan teman saja, mungkin dalam keadaan duduk ngobrol santai, kalau nggak sengaja apa namanya hitut, malu juga, ya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufik Bapak Ibu sekalian, makruh hukumnya, ya, bukan merupakan daripada salah satu adab,
kalau kita duduk di majlis kemudian ada seseorang yang hitut, yang kentut, kemudian kita tawakan, dikatakan dalam kitab Sulamut Taufik itu merupakan bukan daripada adab kalau dia enggak sengaja. Ada teman kita kentut kemudian kita ketawa, ya. Ini siapa yang kentut misalkan, ya. Ini bukan termasuk daripada adab karena mungkin dia tidak disengaja. Kalau memang disengaja, yang hitutnya yang kurang adab, ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Imam Abu Hatim Al-Asam beliau pura-pura tuli. Kenapa? Karena untuk menjaga aib seorang wanita yang tidak sengaja hitut di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Bahkan dikatakan beliau pura-pura tuli sampai 15, ada yang mengatakan 27 tahun beliau pura-pura tuli, sampai dikatakan seorang wanita tersebut meninggal dunia, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam masih pura-pura tuli. Ini mengajarkan apa Bapak Ibu sekalian? Mengajarkan kepada kita hendaklah kita menjaga aib saudara kita, ya, terutama lagi aib diri kita pribadi. Apalagi dosa kita berhubungan dengan Allah, jangan kita pamerkan, jangan kita banggakan. Bahkan dikatakan salah satu penyebab dosa kita susah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita membanggakan dosa yang telah kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kalau kita memiliki dosa maka segera bertaubat kepada Allah, mohon ampun dengan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal daripada perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini, ya, dikisahkan beliau ini adalah merupakan seorang ulama yang dermawan, ya, seorang ulama yang dermawan, seorang ulama yang sangat baik. Sehingga Al-Imam Abu Hatim Al-Asam banyak orang yang memiliki sifat hasud kepada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Apa itu penyakit hasud Bapak Ibu sekalian? Penyakit hasud adalah penyakit SMS. Tahu penyakit SMS? Penyakit susah melihat orang senang. Karena kenapa? Karena saking dermawannya Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, banyak orang yang tidak senang dengan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Sehingga ada seseorang yang memiliki niat buruk mengutus seseorang untuk membunuh daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Sehingga datanglah seseorang utusan ini kepada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam di waktu sore, ya. Kemudian karena Al-Imam Abu Hatim Al-Asam adalah merupakan seorang yang sangat dermawan, dia senang menjamu tamu. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Al-Asam menawarkan kepada tamu yang baru datang yang ingin membunuhnya tadi, ya, menawarkan agar dia dapat beristirahat dan juga menjamuhnya makan di rumah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Kemudian datanglah diajak, mau orang ini karena dia kenapa? Dia disuruh untuk membunuh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, akan tetapi dia enggak tahu siapakah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Kemudian datanglah dia ke rumah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Kemudian ditanya oleh Imam Abu Hatim Al-Asam, apakah tujuan engkau untuk datang ke daerah kami? Jawab oleh seorang yang ingin membunuh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, tolong jangan dikasih tahukan dengan siapa-siapa, karena tujuan saya datang ke tempatmu ini untuk apa? Untuk membunuh Abu Hatim Al-Asam, katanya. Al-Imam Abu Hatim Al-Asam tenang dia, ya, tenang karena beliau melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kata Imam Abu Hatim Al-Asam? Kalau engkau ingin membunuh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, besok malam, kata Abu Hatim Al-Asam, datang engkau ke masjid Jami yang ada di sana, katanya. Lihat di samping masjid tersebut, biasanya Abu Hatim Al-Asam tidur di samping masjidnya, berselimutkan sorban ataupun ridak berwarna hijau, katanya, ya. Kemudian keesokan harinya Bapak Ibu sekalian, ya, seorang yang diperintahkan untuk membunuh Al-Imam Abu Hatim ini, dia mulai mendatangi masjid untuk membunuh siapa? Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum seorang ini membunuh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, dia membuka terlebih dahulu selimut ataupun ridak yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam tersebut. Ketika dibuka, ternyata siapa? Orang yang menjamu dia tidur semalam, ya. Kemudian ditanya, apakah engkau ini Abu Hatim Al-Asam? Iya, kata Imam Abu Hatim Al-Asam. Kenapa engkau memberitahukan saya ingin membunuh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam dan engkau tidak
menolak sedikit pun. Apa jawab Al-Imam Abu Hatim Al-Asam? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak menunaikan hajat seseorang yang telah datang jauh ke tempat saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini saking dermawannya, saking lembutnya daripada seorang ulama Abu Hatim Al-Asam. Dan banyak lagi Bapak Ibu sekalian cerita tentang daripada kisah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, yang mana pernah dikisahkan juga Al-Imam Abu Hatim Al-Asam hendak menunaikan ibadah haji, akan tetapi tidak ada biaya untuk menunaikan ibadah haji, tidak ada nafkah yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Kemudian dia meminta izin kepada keluarganya agar agar dia bisa melaksanakan ibadah haji, akan tetapi nafkah yang bisa dia tinggalkan hanya beberapa dirham saja. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga misalkan, kita harus meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga kita. Wajib hal tersebut. Kalau tidak, maka kita telah melakukan perbuatan zalim. Kalau sekarang melaksanakan ibadah umroh saja berapa Pak Dodi? 9 harian mungkin ya. Paling cepat 9 hari. Kalau zaman dahulu kalau mau melaksanakan ibadah haji, harus melaksanakan perjalanan yang begitu jauh, jalan kaki, naik onta misalkan ya. Kalau sekarang untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah mungkin menggunakan pesawat. Maka Al-Imam Abu Hatim Al-Asam hendak melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak memiliki nafkah yang cukup untuk dia tinggalkan kepada keluarganya. Lantas ada seanaknya yang paling kecil, seorang wanita, melihat Al-Imam Abu Hatim Al-Asam sedang dalam keadaan kebingungan. Karena kenapa? Karena mau membicarakan kepada keluarganya untuk berangkat haji. Maka anaknya menawarkan, jangan bingung wahai ayahku, saya ingin saya akan membicarakannya dengan ibu, dengan kakak-kakak saya. Lantas setelah dimintakan izin oleh anaknya yang paling kecil ini, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia mendapatkan izin dari keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji hanya dengan meninggalkan nafkah yang cukup untuk bagi keluarganya 3 hari. Ya. Sehingga berangkat Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi karena dengan biayanya yang sangat minim, beliau tidak ikut dengan gerombolan, tidak ikut dengan kafilah, ya. Nah, maka Al-Imam Abu Hatim Al-Asam berangkat dengan sendiri, ya, tidak ikut dengan kafilah. Karena kalau ikut, apa tujuannya ikut dengan kafilah? Karena banyak pada zaman dahulu Qat'ut Thariq ini istilahnya pembegal ataupun orang-orang jahat, ya. Sehingga Al-Imam Abu Hatim Al-Asam berjalan melaksanakan ibadah haji dengan sendirinya. Akan tetapi di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ada sekelompok kafilah yang mana mereka tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji juga. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika melaksanakan perjalanan ibadah haji, ketua kafilah daripada rombongan yang di depan Al-Imam Abu Hatim Al-Asam ini mendapatkan musibah disengat oleh ular, dikatakan dipatuk oleh ular. Lantas kafilahnya mencari siapa yang bisa mengobatinya, tidak ada. Lantas lewat Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, menawarkan kepada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam agar bisa menyembuhkan penyakit ular yang telah mematuk daripada ketua kafilahnya. Lantas dengan usaha dan doa Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh ketua kafilah tersebut. Ditanya oleh ketua kafilahnya, wahai Abu Hatim, kenapa engkau melaksanakan ibadah haji sendiri, enggak ikut dengan rombongan? Apa jawab Al-Imam Abu Hatim Al-Asam? Beliau menjawab, saya tidak memiliki bekal ataupun biaya yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Lantas kata ketua kafilahnya, jangan engkau pikirkan biayanya, kami yang akan menanggung daripada biaya engkau melaksanakan ibadah haji. Lantas Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abu Hatim Al-Asam mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekarang engkau telah memberikan rizki kepadaku, maka berikanlah juga rizki kepada keluargaku. Karena kenapa? Karena Al-Imam Abu Hatim Al-Asam meninggalkan nafkah untuk keluarganya yang cukup hanya untuk perjalanan 3 hari, ya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari pertama masih kuat keluarganya, pada hari kedua masih kuat, masih ada nafkahnya, pada hari ketiga masih ada, maka pada hari keempat
nafkah yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Hatim Al-Asam sudah habis. Ya. Maka ibunya, ya, yang ibu istri daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam mendatangi anaknya yang paling kecil tadi, yang memintakan izin untuk Al-Imam Abu Hatim Al-Asam untuk melaksanakan ibadah haji, mendatangi anaknya. Nah, ini sebab ente, gara-gara ente, ya, dengan sebab ente memintakan izin ayah kita untuk melaksanakan ibadah haji, sekarang kita hidup dalam keadaan kelaparan, nggak ada lagi uang untuk kita makan. Maka anak yang paling kecil ini, Bapak Ibu sekalian, hanya tertawa, ya, hanya tertawa dia. Lantas dia bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, sesungguhnya ayah kita ini, Abu Hatim Al-Asam, apakah beliau adalah merupakan seseorang yang memberi rizki, ataukah seseorang yang hanya penikmat ataupun menghabiskan rizki? Apa jawab ibunya? Ya, ayah kita Al-Imam Abu Hatim Al-Asam hanyalah seorang yang memakan rizki ataupun menghabiskan rizki. Maka jawab anaknya, kalau begitu kita masih memiliki zat yang memberikan rizki, siapa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Maksudnya jangan khawatir, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada kita. Maka ketika itu juga lewat seorang Raisul Mukmin, ya, Raisul Mukminin lewat, lantas dia dalam keadaan kehausan, memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencari air minum. Lantas digedorlah siapa? Rumahnya Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Ketika digedor, ya, kemudian menanyakan apakah istri Al-Imam Abu Hatim Al-Asam memiliki air minum? Ada, kata istri Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Tapi dalam hatinya sedikit menolak. Karena kenapa? Karena sudah uang nggak ada, makanan sudah nggak ada, air minum sudah tinggal sedikit. Ini juga mau diminta. Akhirnya diberilah oleh siapa? Istrinya Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Ketika diberikan, diminum oleh Amirul Mukminin, ya, maka Amirul Mukminin pun merasa lega, merasa nikmat. Maka Amirul Mukminin ingin memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan minum kepadanya. Ditanya oleh pengawalnya, siapa yang memberikan minum kepada kita? Maka pengawalnya mengatakan, siapa? Yakni rumahnya Abu Hatim Al-Asam. Panggil, kata Amirul Mukminin, suruh datang Abu Hatim Al-Asam untuk datang kepada kita. Saya ingin memberikan hadiah kepadanya. Lantas jawab oleh pengawalnya bahwa siapa? Al-Imam Abu Hatim Al-Asam sedang melaksanakan ibadah haji. Lantas kata Amirul Mukminin, ini berikan hadiah kepada keluarganya. Dikatakan di dalam riwayatnya Amirul Mukminin memberikan seikat pinggang, ikat pinggang, yang mana ikat pinggang tersebut banyak daripada perhiasan-perhiasan yang berada di ikat pinggang tersebut. Lantas diberikan kepada siapa? Istrinya Abu Hatim Al-Asam. Ketika diberikan, mereka sangat senang. Karena kenapa? Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada mereka melalui daripada siapa? Amirul Mukminin. Sehingga ibunya menjual hadiah daripada Amirul Mukminin tersebut, dijualnya mendapatkan uang yang banyak. Bahkan dikatakan di dalam kisah tersebut, yang mana hasil daripada penjualan tersebut bisa sehingga keluarga Abu Hatim Al-Asam, uang daripada ikat pinggang Amirul Mukminin tersebut tidak akan habis, ya. Maka istrinya membeli makanan yang begitu banyak, mengajak anaknya yang paling kecil, mengajak semua keluarganya untuk makan. Setelah makan, dia mencari anaknya yang paling kecil tadi, seorang wanita tadi, tidak ikut makan bersamanya. Kemudian ditanya, mana adikmu yang paling kecil? Dijawab oleh kakaknya bahwa adiknya di mana? Sedang berada di dalam kamar. Kemudian didatangi oleh ibunya, wahai anakku, kenapa engkau tidak ikut makan bersama kita? Dilihat anaknya yang paling kecil ini, Bapak Ibu sekalian, sedang dalam keadaan menangis. Ya, kemudian takjub ibunya, heran, kenapa kau ini menangis? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki kepada kita. Ketika kita dalam keadaan kelaparan, engkau senang, ya, enggak menangis. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki kepada kita, telah memberikan makan kepada kita, akan tetapi engkau menangis. Apa jawab anaknya yang paling kecil, Bapak Ibu sekalian? Anaknya menjawab, wahai ibuku, kita sekarang mendapatkan rizki dari makhluk, yakni dari Amirul Mukminin, mendapatkan hadiah dari Amirul Mukminin, yang mana makhluk ini la darran wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita,
tidak bisa memberikan mudarat kepada kita, akan tetapi dengan sebab kita memberikan air minum kepadanya sehingga kita mendapatkan belas kasihan daripada Amirul Mukminin, sehingga kita mendapatkan rizki daripada Amirul Mukminin tersebut. Lantas bagaimana jikalau kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini jawaban daripada anaknya siapa? Amir ada jawaban daripada anaknya Abu Hatim Al-Asam, yang dididik daripada Imam Abu Hatim Al-Asam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, cerita tentang daripada, dan banyak lagi daripada kisah Al-Imam Abu Hatim Al-Asam. Insyaallah kita akan membahas daripada pesan daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Asam yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Imam Ghazali, yakni di dalam kitab Ayyuhal Walad. Apa pesan yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan kepada kita pesan, kata Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, anni nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'shikuhu. Kata Imam Abu Hatim Al-Asam, Bapak Ibu sekalian, setelah saya lihat, setelah saya cermati, setelah saya survei, kata Imam Abu Hatim Al-Asam, bahwa setiap makhluk, setiap manusia, mereka pasti memiliki apa yang mereka cintai, apa yang mereka senangi, apa yang mereka hobi. Ya. Jadi kata Imam Abu Hatim Al-Asam, setiap manusia pasti memiliki apa? Hobi, kesenangan. Pasti. Apalagi bapak-bapak hobinya banyak mungkin, ya. Kalau lagi muda mungkin hobi apa? Main sepak bola mungkin, ya. Futsal. Enggak jauh juga mancing mungkin, ya. Mancing di Sungai Citarum. Apalagi sekarang lagi musim Piala Dunia. Nonton mungkin sampai malam, ya. Bangun malam kuat kita mungkin, tapi bangun tahajud berat. Tapi gara-gara apa? Gara-gara hobi kuat kita, ya. Bangun jam 2, jam 3 untuk apa? Untuk nonton bola. Karena apa? Karena hobi, senang. Tujuan daripada hobi itu apa? Watu annisuni. Ya yakni untuk menyenangkan diri kita, senang hati kita kalau kalau kita menggeluti ataupun melaksanakan daripada hobi kita tersebut. Walaupun kita sudah tua misalkan, tapi misalkan hobi kita bersepeda, goes, ya, bersepeda jauh perjalanan berjam, mungkin kuat kita, ya. Berbagai macam hobi. Ada yang hobinya juga ngoleksi akik misalkan, ya. Percaya dengan akik inilah akan memberikan kemudahan, hati-hati, ya. Ataupun hobi yang lain, hobi ibu-ibu misalkan, hobinya? Kuliner misalkan, ya. Ataupun hobinya ngoleksi pakaian. Nah, ibu-ibu ini bapak mungkin sudah tahu semua, walaupun pakaiannya sudah satu lemari masih dibilang nggak ada pakaian ibu-ibu, ya. Hobinya traveling, mungkin jalan-jalan, ya. Ataupun hobi yang lainnya. Ataupun adik-adik hobinya main game misalkan, ya. Dan berbagai macam hobi yang lainnya. Maka kata Al-Imam Abu Hatim Al-Asam, saya yakin setiap manusia pasti mereka memiliki hobi, memiliki kesenangan yang mereka senangi. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhu yusahibu ila syafiril qabr. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Al-Asam, bahkan sebagian daripada apa yang kita hobi tersebut, sebagian daripada apa yang kita senangi tersebut, dari hobi kita itulah yang bisa mendatangi kita daripada ajal kematian kita, ya. Mungkin ada yang hobi dengan dengan touring, perjalanan menggunakan moge ataupun motor besar, ya. Ada sebagian yang meninggal dengan sebab dengan sebab hobinya, ya. Yang hobi panjat tebing, ya, mungkin meninggal dengan sebab dengan sebab dia kecelakaan ketika panjat tebing, ya. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Al-Asam, wa ba'du dzalikal mahbub, sebagian daripada hobi-hobinya tersebut bisa menghantarkan dia kepada ajal kematiannya. Bahkan daripada sebagian hobinya tersebut bisa menghantarkan dia ke liang lahat. Ada yang hobi mungkin
hobi dengan kendaraannya, hobi ngoleksi apa? Banyak kalau artis sekarang apa? Ngoleksi kendaraan antik, motor, mobil, ya. Rela mengeluarkan uang yang banyak, ya, menghabiskan waktunya hanya karena apa? Hanya karena hobi. Kemudian kata Imam Abu Hatim Al-Hasan, summa yarji'u kulluhu. Maka hobi yang telah kita senangi selama kita hidup di dunia ini, itu akan kita tinggalkan semua. Wa yatrukuhu faridan wahidan. Dan apa yang kita hobi selama kita hidup di dunia ini akan kita tinggalkan, dan mereka akan meninggalkan kita di alam kubur dengan apa? Kita hanya menyendiri sendiri di alam kubur. Ya. Apa hobi yang kita senangi selama hidup di dunia yang dia bisa menemani kita di dalam kubur? Ya. Hobi motor, ada nggak yang dikuburkan dengan motornya? Nggak ada mungkin. Ya. Mungkin ada yang lihat di YouTube, ya. Ada di barat, Bapak Ibu sekalian, saya lihat apa? Seorang bapak-bapak karena sangat cintanya dengan mobilnya, ya, sehingga dia dikuburkan dengan mobilnya, dengan perhiasannya, dengan hartanya. Itu kalau di barat mungkin aman. Kalau kita di Indonesia ini jangan coba-coba, ya. Sore ini dikuburkan, besok pagi mungkin sudah hilang mungkin, ya. Nah ini, ya. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Al-Hasan, wa yatrukuhu faridan wahidan. Yang kita hobi selama kita hidup dunia ini, ketika kita masuk liang lahat, nggak ada yang mau menemani kita, ya. Hobi kita motor, kendaraan, ya. Hobi mancing, misalkan pancingnya nggak ada yang dikuburkan bersama dengan pancingnya, misalkan, ya. Hati-hati kata Imam Ghazali apa? Mautun nas bi'adatihim. Meninggalnya manusia ataupun mautnya manusia itu apa? Sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa hadir majelis taklim, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin apa? Ketika hadir majelis taklim, mungkin, ya, ataupun pulang dari majelis taklim. Kalau kita hobinya mancing, mungkin ya nggak jauh dari ini apa? Ketika mancing mungkin, ya. Jadi kata Imam Ghazali apa? Mautun nas bi'adatihim. Matinya manusia, mautnya manusia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya setiap hari begadang misalkan, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam main gaplek misalkan, ya, ngeluarin balak 11, balak 12, mungkin gak jauh dari balak itu juga meninggal kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kata Imam apa? Kata Imam Abu Hatim Al-Hasan, wa yatruku faridan wahidan. Maka kebiasaan kita, hobi kita tersebut akan meninggalkan kita semua. Wala yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahadun. Tidak ada seseorang pun ataupun apa yang kita cintai ataupun apa yang kita hobi tersebut akan bersedia menemani kita di alam kubur. Gak ada, Bapak Ibu sekalian. Fatafakkartu wa qultu. Maka saya menyimpulkan, saya berpikir, kata Al-Imam Abu Hatim Al-Hasan, Abdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'hu fi qabrihi. Maka sebaik-baik apa yang kita senangi, yang kita cintai, sebaik-baik hobi kita selama hidup di dunia ini apa? Yang bisa menemani kita di dalam kubur, yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur, di alam barzah, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki tidak akan mendatangkan manfaat kecuali bisa mendatangkan manfaat jikalau apa yang kita miliki selama hidup di dunia ini bisa kita bawa menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh kita miliki, insya Allah dia akan menyelamatkan kita di akhirat. Kalau kita memiliki anak, kita didik anak kita dengan jauh daripada ilmu pengetahuan agama, nauzubillah, anak tersebut akan menyusahkan kita apa? Ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada anak kita. Karena anak keluarga adalah merupakan apa? Amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar. Lupa, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan apa? Amanah bagi kita untuk mendidik anak kita agar apa? Menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang rajin sholat berjamaah,
anak yang bisa membaca Al-Quran, anak yang memiliki adab, anak yang memiliki akhlak. Maka kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kira-kira Bapak Ibu, apa beda antara adab dengan akhlak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dikatakan oleh para ulama, beda adab dengan akhlak. Adab adalah merupakan hasil daripada didikan, sedangkan akhlak ini adalah merupakan hasil daripada ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin anak tersebut bisa memiliki adab karena dengan sebab didikan mungkin dia bisa sopan santun, mungkin dia bisa disiplin, mungkin dia bisa menghormati orang tuanya, ya. Akan tetapi ini adab hasil daripada apa? Didikan. Sedangkan akhlak apa? Yakni hasil daripada ibadah. Banyak orang yang memiliki adab, akhlak yang bagus, disiplin yang bagus, tapi masih banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaannya kata para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara hobi-hobi kita tersebut akan meninggalkan kita. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah, yutba'ul mayyit salasa, yang akan mengikuti, yang akan mengantarkan mayit ke kuburan itu ada berapa? Ada 3 perkara kata baginda Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengantarkan kita ke dalam kubur, yang akan mengantarkan kita ke kuburan ada 3 perkara. Yang pertama apa? Yakni keluarga kita, harta kita, dan juga amal ibadah kita. Wa yarji'u isnani. Dan di antara 3 perkara tersebut ada 2 perkara yang akan meninggalkan kita, yang akan membiarkan kita ke dalam apa? Masuk ke dalam kubur. Apa? Keluarga kita dan juga harta kita akan meninggalkan kita sendirian. Wa yabqa wahidan, dan akan apa? Yang tersisa yang akan mengikuti kita hanyalah 1 perkara. Apa? Yakni amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita. Jikalau amal perbuatan kita baik, syukur alhamdulillah. Tapi jikalau amal perbuatan kita buruk, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, apabila kita mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Abu Hatim, "Fama wajadtuhu ghairul a'mal as-salihah." Tidak ada yang bisa menemani kita di dalam kubur, tidak ada yang bisa menemani kita di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Yakni amal solehlah yang akan menemani kita, yang akan membantu kita di alam kubur, yang akan membantu kita di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan salat kita lah, dengan hadirnya kita majelis taklim, ataupun yang kita sebutkan kemarin apa? Ada 4 perkara daripada amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Apa 4 amalan tersebut? Yang pertama apa? Yakni kita senantiasa menebarkan salam. Kemudian yang kedua apa? Wa yut'imut ta'am, memberikan makan. Kemudian selanjutnya apa? Wa wasilul arham, apa? Menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian selanjutnya apa? Lagi wa qiyamul lail wan nasun niyam, yakni menghidupkan malam dengan salat tahajud. Inilah kata baginda Rasulullah, amal ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan amal ibadah kita yang lainnya yang bisa menemani kita di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan membaca Al-Qur'an yang bisa menemani kita. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena Al-Qur'anlah yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Qur'an, ketika kita baca di dunia, dia akan menemani kita di dalam kubur. Bahkan ketika malaikat mungkar nangkir ingin bertanya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita membaca Al-Qur'an selama hidup di dunia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang akan menemani kita di dalam kubur nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki daripada waktu untuk kita memperbanyak daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita introspeksi hobi kita, introspeksi kesenangan kita, apakah sudah
kesenangan kita, hobi kita ini bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu kita di dalam kubur, bisa membantu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Maka kata Imam Abu Hatim Al-Asam, fa akhadtuha mahbubah li litakunu li sirajan fi qabri. Maka saya jadikan, kata Imam Abu Hatim Al-Asam, apa? Amal ibadah adalah merupakan hobi saya yang bisa menerangi saya, yang bisa menemani saya di dalam kubur, di dalam alam barzakh nanti, dan juga di akhirat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mari kita introspeksi hobi kita. Sudahkah hobi kita ini bisa kita bawa di alam kubur, di alam barzakh, bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita habis waktu kita dengan kesenangan kita duniawi, kita habiskan uang kita habiskan waktu kita untuk kesenangan kita duniawi, akan tetapi tidak bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.